Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma darsunal an? Darsunal an al-jigrofi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kami kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi sama Bapak Ustadz Gifar di pelajaran geografi, dan sekarang kita masuk ke materi kedua di kelas 2 ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di rumahnya masing-masing ya, dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Kita langsung masuk ke materinya. Sekarang materinya tentang apa ya? Nih, hari ini kita akan belajar tentang rumah Islami. Minggu kemarin kita udah belajar tentang rumah yang sehat, dan sekarang kita belajar tentang rumah Islami. Rumah Islami itu kayak gimana, Pak? Nah, jadi kan rumah itu tempat untuk kita berkumpul sama keluarga ya. Tapi keluarganya, karena kita keluarga yang muslim, jadi rumahnya juga harus rumah yang Islami ya. Kayak gimana sih Pak rumah Islami itu? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nih, yang pertama, ciri-ciri rumah Islami. Nih, nanti sambil diperhatikan, sambil dilihat-lihat di rumahnya nih. Kira-kira rumah saya termasuk ke rumah yang Islami ya. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama bahwa itu rumah Islami atau rumah seorang muslim, itu yang pertama bersih ya. Bersih di segala tempatnya, di depan rumahnya, dalam rumahnya, di kamar-kamarnya, kamar mandinya, semuanya bersih. Itu ciri-ciri rumah Islam yang pertama ya. Mudah-mudahan di rumah kalian semuanya bersih-bersih ya. Lanjut nih, yang kedua, aurat pemilik rumah tidak terlihat dari luar ya. Jadi untuk yang kedua, ciri-ciri rumah Islami itu aurat pemilik rumah tidak terlihat dari luar. Nih, Bapak ada gambarnya. Jadi gimana caranya biar aurat kita tidak terlihat dari luar? Pertama ya, nih yang paling utama ini harus ada hordeng. Nah, hordeng ya, jadi penutup jendela, kain yang di jendela. Nah, itu yang buat nutup kita. Misalnya umi kita lagi nggak pakai kerudung nih, bisa ditutup dulu jendelanya, pakai kainnya, pakai hordengnya ya. Terus misalnya ayah kita misalnya lagi buka aurat, misalnya lagi misalnya pakai celana pendek di dalam rumah, biar nggak kelihatan, pintunya bisa ditutup. Jadi yang intinya biar aurat pemilik rumah tidak terlihat dari luar, pertama jendelanya ada hordengnya ya, ada penutupnya. Terus yang kedua, yang pasti ada pintunya rumahnya ya. Nah, supaya aurat kita terjaga dari luar. Gak bisa ada orang yang seenaknya bisa melihat dari luar rumah kita, aurat kita ya, yang harus dijaga gitu. Kita lanjut yang ketiga. Nih, yang ketiga, rumah Islami itu kamar anak dan orang tua terpisah ya. Nah, di sini ada yang kamarnya terpisah, umi sama abinya di kamar sebelahnya, kitanya di kamar yang satu lagi. Ada di sini? Mudah-mudahan ada ya. Pak, misalnya rumah aku mau nggak terlalu besar, ya nggak apa-apa kalau nggak terlalu besar. Tapi nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada rizkinya, nanti kamarnya bisa pindah ya. Misalnya pindah, jadi nggak gabung sama orang tuanya kamarnya ya. Itu ciri-ciri rumah Islami ya. Kita lanjut yang keempat. Nih, yang keempat,
posisi toilet nih, toilet yang ini nih ya, posisi toilet tidak menghadap kiblat. Jadi nggak boleh toiletnya pas misalnya kita BAB kita jadi menghadap kiblat. Nah jangan, itu adabnya kurang ya. Jadi biasanya menghadapnya ke arah yang lain gitu ya. Mudah-mudahan semuanya di rumah kita toiletnya tidak menghadap kiblat ya. Kita lanjut nih, ciri-ciri rumah Islami yang kelima, tidak ada patung di rumahnya ya. Jadi ini ada hadis bahwa sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada patung. Jadi kalau ada patung di rumahnya, malaikat itu nggak bakal masuk. Jadi kita nggak bakal diberkahi ya, rumah kita gitunya, tidak akan dilindungi. Wah, nauzubillah min zalik ya. Tuh, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Mudah-mudahan insya Allah ya semuanya anak-anak yang soleh dan solehah rumahnya nggak ada patungnya di rumahnya. Terus yang keenam nih, tidak memelihara anjing. Nah, insya Allah juga ya, insya Allah semuanya juga nggak ada yang melihara anjing. Kenapa Pak? Seorang muslim tidak boleh memelihara anjing. Jadi anjingnya yang nggak boleh itu yang dipelihara di rumahnya ya. Jadi di dalam rumahnya. Kenapa? Karena anjing itu ada najis. Najisnya dari apa? Dari air liurnya. Jadi kita kalau misalnya melihara anjing, kan anjing itu suka kadang mengeluarkan air liurnya ya, atau menjilat. Jadi rumah kita juga dikelilingi sama najis kalau misalnya ada anjing di dalamnya. Tapi insya Allah di rumah soleh dan solehah di rumahnya nggak ada yang melihara anjing ya. Tapi kalau misalnya ada, Pak, saudara aku misalnya ada yang pelihara anjing, tapi itu mah di luar rumah untuk menjaga rumahnya, boleh nggak? Kalau misalnya itu nggak ada lagi cara untuk menjaga rumahnya selain pakai anjing, misalnya kayak di kampung-kampung ya. Kalau misalnya kita ke suatu kampung, ke daerah-daerah yang masih di kampung, itu banyak orang-orang walaupun Islam banyak yang melihara anjing, tapi anjingnya itu nggak masuk ke dalam rumah. Dia untuk jaga, misalnya jaga kandangnya, binatang-binatangnya dijaga gitu ya. Kan kalau di kampung-kampung masih banyak misalnya hewan-hewan kayak ular atau apa yang bisa mengganggu rumah kita. Jadi makanya di kampung mah ada orang-orang melihara anjing, tapi yang harus diingat anjingnya nggak masuk ke rumah gitu ya. Tapi lebih baik nggak ada yang melihara anjing ya. Dan insya Allah semuanya solih-solihah nggak ada yang melihara anjing ya gitu. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran geografi materi kedua ini alhamdulillah selesai ya. Mudah-mudahan ilmunya yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan juga dicek nanti di rumahnya, kira-kira rumah saya bersih nggak, terus rumah saya wah nih auratnya kira-kira kalau rumah saya kelihatan nggak dari luar nih, nanti dicek boleh ya. Nanti tugasnya nyusul ya, nanti Bapak kirimkan di WA-nya. Terima kasih soleh-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.